Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, nomor stambuk F2019 01108. Saya berasal dari kelas C3, program studi S1 Farmasi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang anti kanker. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu ada definisi kanker, jenis-jenis kanker, mekanisme kerja obat anti kanker, serta penyebab kanker. Selanjutnya definisi kanker. Kanker merupakan suatu penyakit neoplasma ganas yang mempunyai spektrum sangat luas dan kompleks, mulai dari yang paling jinak sampai yang paling ganas. Hampir tidak ada kanker yang dapat sembuh spontan, dan bila dibiarkan akan terus berkembang sampai akhirnya menimbulkan kematian bagi penderitanya. Masalah kanker sangat luas, tidak hanya menyangkut penderita, namun juga keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan hidup. Kanker adalah penyakit akibat mutasi gen pada sel tumbuh yang mengatur proses-proses penting, yaitu siklus pembelahan sel, pengaturan kematian sel atau apoptosis, dan pertahanan kestabilan atau integritas genom. Kanker terjadi karena ada kerusakan atau informasi proton kogen dan supresor gen sehingga terjadi perubahan dalam cetakan protein dari yang telah diprogramkan semula yang mengakibatkan timbulnya sel kanker. Karena itu terjadi kekeliruan transkripsi dan translasi gen sehingga terbentuklah protein abnormal yang terlepas dari kendali pengaturan normal dan tidak ada koordinasi pertumbuhan dan diferensiasi sel menjadi tidak terkendali. Selanjutnya, jenis-jenis kanker. Ada 5 kelompok besar yang digunakan untuk mengklasifikasikan kanker, yaitu yang pertama ada karsinoma. Karsinoma ialah kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang menutupi organ internal. Sarkoma ialah kanker yang berasal dari tulang, tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, atau jaringan ikat. Limfoma ialah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening dan jaringan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat ada adenoma, ialah kanker yang berasal dari tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan jaringan kelenjar lainnya. Yang kelima ada leukemia, ialah kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang dan sering menumpuk dalam aliran darah. Selanjutnya, mekanisme kerja obat anti kanker. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obatan anti kanker pada umumnya dibagi dalam beberapa golongan. Salah satunya itu ada agen pengalkilasi. Senyawa-senyawa pengalkil bekerja dengan menambahkan suatu gugus alkil pada DNA. Semua obat ini memasukkan gugus alkil ke dalam sisi nukleofilik dengan ikatan kovalen. Terdapat banyak tempat alkilasi, tetapi tingkat-tingkat alkilasi DNA berkorelasi dengan sitotoksitas obat. Obat-obat ini tidak spesifik siklus. Obat-obat ini cenderung menyebabkan nekrosis dan kerusakan jaringan lokal. Contoh obatnya itu ada obat klorambusil, di mana mekanisme kerjanya itu obat ini bekerja dengan cara mengganggu proses replikasi DNA dan transkripsi RNA dengan menambahkan gugus alkil dan gugus lainnya, sehingga mengganggu fungsi asam nukleat dan terjadi apoptosis sel. Selanjutnya, gambar ini merupakan gambar mekanisme kerja obat anti kanker. Penyebab kanker. Penyebab kanker terdapat beberapa hal, diantaranya itu yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua faktor kejiwaan dan emosional, dan yang ketiga faktor makanan, yang keempat faktor perilaku, yang kelima radikal bebas, yang keenam virus. Ada beberapa virus yang menyebabkan kanker.
yaitu yang pertama ada virus papiloma, yang kedua virus retro, yang ketiga virus sitomegalo, yang ketiga ada virus hepatitis B. Adapun penyebab kanker yang ketujuh yaitu ada gangguan pada keseimbangan hormonal. Yang kedelapan ada infeksi. Infeksi ini terbagi lagi menjadi yang pertama infeksi oleh Clonorchis, yang kedua oleh parasit Schistosoma, yang ketiga Helicobacter pylori. Yang kesembilan ada ketidakseimbangan metabolisme, dan yang kesepuluh letak kerusakan DNA yang dialami. Dan yang terakhir ada faktor usia. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.